Di sini kita akan menghitung bobot dokumen menggunakan uh, vector space model dan TF-IDF. Jadi berikut adalah dokumen yang digunakan. Dokumen 1 adalah manajemen transaksi logistik. Dokumen 2 adalah pengetahuan antar individu. Dokumen 3 adalah dalam manajemen pengetahuan terdapat transfer pengetahuan logistik. Dan kata kuncinya adalah pengetahuan logistik. Jadi kita akan mencari bobot dokumennya, mana yang lebih relevan, begitulah kurang lebih. Oke, langsung saja. Di sini sudah ada library sastrawi. Nanti kita akan menggunakannya untuk melakukan tokenisasi dan stemming. Jadi di sini sudah ada langkah-langkahnya dan kita akan membuat programnya. Oke. Baik, jadi sastrawi ini bisa digunakan untuk melakukan stemming atau tokenisasi. Jadi stemming itu untuk mengubah suatu kata menjadi kata dasarnya, dan tokenisasi adalah mengubah suatu teks menjadi list atau menjadi array begitu. Oke, ini di sini kita sudah membuat kata kunci dan dokumennya juga. Buat yang belum tahu mungkin kita bisa melihatnya dulu. Jadi ini adalah library sastrawi. Oke, seperti ini dalam bahasa pemrograman Python. Jadi contoh penggunaannya adalah seperti ini. Kita import dulu, lalu kita buat factory dan stemmer. Jadi nanti kalau misalnya ada sentence atau kalimat, misalnya seperti ini, perekonomian Indonesia sedang dalam pertumbuhan yang membanggakan. Maka ketika di stem atau dipotong akan menjadi ekonomi Indonesia sedang dalam tumbuh yang bangga. Jadi dia akan dikembalikan menjadi kata dasarnya. Juga kata hubungnya akan dibuang. Seperti yang. Kenapa? Karena kata hubung tidak memiliki makna. Atau kalau misalnya katanya 2 kali, maka akan diubah menjadi seperti ini. Begitu kurang lebih. Oke, langsung saja kita akan membuat dokumen ini menjadi list terlebih dahulu. Jadi kita akan buat list of dokumen, yaitu berisi kumpulan dokumen. Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Oke, kita akan buat juga size-nya. Size of, atau mungkin length ya, atau panjangnya, length of dokumen. Jadi kita bisa gunakan length dari list tersebut. Oke, jadi kita di sini sudah membuatnya. List yang berisi kumpulan dokumen dan ukuran dari list tersebut. Oke, langkah selanjutnya adalah melakukan tokenisasi dan stemming seperti ini. Jadi kita akan mengambil kata-katanya, misalnya manajemen transaksi logistik, kemudian ada transfer, ada pengetahuan, ada individu. Sementara kata hubung tidak akan masuk. Cuman di sini kita akan menggunakan sastrawi, sehingga kita biarkan sastrawi yang memilih mana yang seharusnya masuk, mana yang tidak. Oke, langsung saja kita akan membuat sebuah fungsi def get list of word misalnya, dan sebagai parameter kita akan memberi namanya list of dokumen. Kemudian di sini kita akan buat sebuah empty list dulu, list of word. Oke, jadi pertama-tama kita akan melakukan perulangan pada list of dokumen for sentence in list of dokumen. Kita akan melakukan stemming gitu, kita akan memotongnya. Caranya adalah dengan cara stemmer.stem sentence.
Di sini kita juga akan melakukan perulangan juga for word in summer.sentence. Kita akan melakukan split berdasarkan spasi. Kemudian jika seandainya word not in list of word, maka kita akan menambahkannya list of word dot append word. Oke, jadi di sini sebenarnya kita membuat sebuah fungsi yang menerima list of document ini. Kemudian kita akan melakukan sebuah perulangan pada dokumen ini. Jadi nanti ada perulangan pada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Kemudian setelah dilakukan perulangan, maka kita akan melakukan pada setiap katanya. Misalnya untuk manajemen transaksi logistik, berarti kita akan melakukan perulangan pada manajemen transaksi dan logistik. Nah, kemudian kita akan mengecek apakah kata-kata tersebut sudah ada di dalam list ini. Kalau misal sudah, tidak perlu tambahkan. Kalau belum, kita tambahkan. Gitu. Kita beri komentar, mendapatkan list dari seluruh kata-kata yang ada pada list dokumen di mana kata-kata tersebut bukan stop words dan sudah di stemming. Oke, ini. Selanjutnya kita akan mendapatkannya get list of word. Kita akan memanggil fungsinya di sini list of word. Kemudian kita beri list of document. Berisi kata-kata yang berasal dari list dokumen. Oke, coba kita tampilkan dulu print list of word. Oke, baik. Di sini kita sudah mendapatkannya manajemen transaksi logistik tahu antar individu dalam dapat dan transfer. Oke, coba kita bandingkan. Di sini ada manajemen transaksi logistik tahu, pengetahuan diubah menjadi kata dasarnya sehingga menjadi tahu. Kemudian ada antar, ada individu, kemudian ada dalam, ada manajemen. Karena manajemen sudah ada maka tidak ditambahkan lagi. Kemudian ada transfer. Baik, di sini kita sudah mendapatkannya. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat term frekuensi. Jadi di sini kita akan membuat seberapa sering kata-kata itu muncul pada sebuah dokumen. Contoh, misalnya untuk kata kunci. Pada kata kunci ada pengetahuan dan logistik, maka pada pengetahuan akan menjadi 1 dan pada logistik akan menjadi 1. Kemudian juga pada dokumen 1 itu ada manajemen transaksi logistik, maka pada manajemen akan menjadi 1, transaksi akan menjadi 1, logistik akan menjadi 1, sementara yang lain akan menjadi 0, gitu seterusnya. Oke, ini adalah step kita yang kedua. Oke, di sini kita akan membuat term frekuensi dulu. Jadi kita akan membuat sebuah fungsi di mana kita bisa mendapatkan term frekuensi tersebut. Def get term frekuensi. Di sini kita akan menerima list of word. Atau mungkin jangan get ya, tapi create.
kemudian term frekuensi adalah sebuah list, kemudian kita akan membuatnya. Oh ya, jumlahnya juga sesuai dengan dokumen plus kata kunci. Jadi mungkin kita harus menambahkannya panjangnya dari dokumen plus kata kunci tersebut. Length dokumen with KK, dokumen dengan kata kunci. Oke, jadi di sini kita akan melakukan perulangan sebanyak dokumen ditambah KK for in range length dokumen with KK. Kemudian term frekuensi ini akan diisi dengan list dari word dan akan diberi nilai awal 0. Term frequency and dictionary dengan cara zip akan memadukan antara kata kunci dan value-nya, dimana kata kuncinya adalah list of word, kemudian value-nya adalah nilai 0 for in range panjang dari list of word. Oke, sekarang kita akan return term frekuensi. Oke, jangan lupa diberi komentar. Oke, seperti ini. Kemudian setelah kita membuat fungsinya, kita akan membuatnya term frekuensi list of word yang pertama, kemudian ada panjang dari dokumen dengan KK, panjang dari dokumen dengan kata kunci, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Oke, mungkin agar lebih baik kita bisa membuatnya dulu, membuat variabel ini length of document with KK. Jadi ini kita copy, kita cut, dan kita letakkan ini. Oke, ini kurang ya. Oke, sekarang kita akan coba tampilkan hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi manajemen 0, transaksi 0, logistik 0, tahu 0, antar 0, individu 0, dalam 0, dan seterusnya. Panjangnya ada 4. Coba kita tampilkan panjangnya. Panjang dari term frekuensi. Kita hapus dulu. Ini belum ditampilkan ya. Kita hapus lagi. Nah, panjangnya ada 4. Sesuai dengan jumlah dokumen ditambah dengan kata kunci. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat dokumen frekuensi seperti ini. Jadi dokumen frekuensi ini didapat dari penjumlahan dari total dokumennya yang nilainya ada, yang nilainya 1. Jika nilainya bukan 0, maka akan ditambah 1, begitu. Contohnya manajemen, kata kunci tidak akan dihitung di sini. Jadi kita mulai dari dokumen 1 ditambah dokumen 2, maka didapat hasil 2. Sementara untuk transaksi, dokumen 1 saja, jadi hasilnya 1. Sementara untuk pengetahuan, meskipun di sini 2, tapi kita tidak akan menambahkan dengan 2. Kita akan menambahkannya dengan 1. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat dokumen frekuensi. Oke, sekarang kita akan membuat dokumen frekuensi. Kita buat dulu fungsinya. Udah, create
dokumen frekuensi. Di sini kita membutuhkan list of word. Oke, selanjutnya adalah kita harus membuat sebuah list of word yang nilai awalnya itu 0 begitu. Jadi kita akan return saja langsung sebuah dictionary yang dibuat dengan menggunakan zip, di mana zip ini berisi list of word dan juga nilai 0 for in range panjang dari list of word. Oke, kita beri komentar membuat sebuah dictionary yang berisi kata-kata untuk term frekuensi dengan nilai awal 0. Oke, jadi di sini kita sudah membuat fungsinya. Langsung saja kita panggil. Kita hapus ini, dokumen frekuensi. Kita panggil create dokumen frekuensi. Kita butuh list of word. Oke, sekarang kita akan melihat hasilnya. Jadi di sini ada manajemen 0, transaksi 0, logistik 0, tahun 0, antar 0, individu 0, dalam 0, dapat 0, transfer 0. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa nilainya adalah ditambahkan. Maka dari itu kita akan menghitungnya sekarang. Kita akan menambahkan nilai-nilai itu agar hasilnya menjadi seperti ini. Oke, jadi di sini kita sudah membuat dokumen frekuensinya. Tapi seperti yang kita tahu, term frekuensinya sendiri masih 0. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menambahkannya? Kita bisa melihatnya di sini. Semuanya masih 0. Jadi kita harus tahu dulu kata-kata mana yang nilai 1, mana yang 2, dan sebagainya. Oke, jadi sekarang kita akan melakukan itu. Di sini term frekuensi ini akan kita tambahkan nilainya. Oke, di sini untuk menambahkan nilainya pada term frekuensi, maka kita akan melakukan perulangan dulu for index dan juga sentence in enumerate. Jadi enumerate ini gunanya untuk menambahkan index dan juga nilainya, gitu, value-nya pada list dari ini ya, kata kunci. Di situ ada kata kunci, ada juga dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Oke, langsung saja. Oke, di dalam perulangan ini kita akan melakukan stem sekali lagi terhadap setiap sentence-nya. Jadi untuk setiap word in stemmer dot stem dari sentence dan akan di split karena supaya menjadi array. Jika seandainya term frekuensi, jika word ada di term frekuensi yang sesuai dengan indeksnya, misalnya untuk term frekuensi ke 1 gitu, maka kita akan menambahkan nilainya term frekuensi sesuai dengan indeks dan sesuai dengan wordnya, maka kita akan tambahkan nilainya menjadi 1. Oke, mari kita lihat nilai dari term frekuensinya sekarang. Oke, di sini nilainya sudah menjadi berbeda. Manajemen 0, transaksi 0, logistik 0, tahun 0. Ini adalah nilai untuk kata kunci, kemudian nilai untuk
dokumen 1 adalah manajemen transaksi dan logistik, dan seterusnya sampai dengan dokumen 3. Jadi di sini kita sudah dapat nilainya. Jadi sekarang kita bisa menghitung dokumen frekuensi. Oke, baik. Jadi mungkin kita harus memberikan komentar dulu di sini. Menambahkan nilai dari term frekuensi sesuai dengan kemunculan setiap kata pada dokumen. Oke, nah sekarang barulah kita bisa masuk ke dokumen frekuensi. Oke, untuk menambahkan nilai dokumen frekuensi, kita akan melakukan perulangan pada term frekuensi. Jadi for index dan juga sentence enumerate dari term frekuensi. Baik, jadi di sini kita akan melakukan perulangan pada term frekuensi, di mana term frekuensi itu terdapat 4 dokumen ya, kata kunci dokumen 1 sampai 3. Di sini kita tidak akan menghitung kata kunci, maka kita akan memberikan if jika indeks lebih dari 0, baru kita akan menghitungnya, karena kita tidak menghitung kata kunci. Kata kunci ada di posisi pertama. Selanjutnya adalah kita akan melakukan perulangan menggunakan key dan value, karena sentence itu adalah sebuah dictionary. In sentence.items. Kemudian jika seandainya value, artinya jika nilainya itu bukan 0, misalnya 1 atau 2, barulah dokumen frekuensinya pada key tersebut kita tambahkan 1. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan melihat hasilnya. Nah, manajemen 2, transaksi 1, logistik 2, tahu 2, dan seterusnya. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat dokumen frekuensi. Oke, mungkin kita bisa tambahkan komentar. Menambahkan nilai untuk dokumen frekuensi dengan cara menambahkan kemunculan pada setiap dokumen. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat D per df, dokumen per df. Artinya karena di sini ada 3 dokumen, kita akan membaginya dengan setiap nilai pada df, sehingga menjadi seperti ini. Oke, langsung saja kita coba membuat D per df. Get D per df. Di sini kita membutuhkan length of dokumen, dan juga kita membutuhkan dokumen frekuensi. Oke, langsung saja. D per df adalah sebuah inti dictionary. Kemudian kita akan melakukan perulangan menggunakan key dan value in dokumen frekuensi .items. Oke, selanjutnya adalah kita akan menambahkan untuk setiap key pada dokumen frekuensi, kita akan berikan nilai length of dokumen dibagi dengan value-nya seperti ini. Kemudian kita akan mereturn D per df. Kita berikan komentar mendapatkan D
per df, dimana itu adalah pembagian antara jumlah dokumen dan nilai dokumen frekuensi. Oke, kita panggil di bawah d per df, length of dokumen dan juga dokumen frekuensi. Sekarang coba kita tampilkan hasilnya. Hasilnya adalah seperti ini: manajemen 1,5, transaksi 3, logistik 1,5, tahu 1,5, bentar 3, dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah melakukan log untuk mendapatkan nilai IDF. Jadi log ini lakukan seperti ini terhadap nilai D per DF sehingga didapatlah nilai-nilai ini. Oke, langsung saja kita coba. Kita buat sebuah fungsi dulu, def get IDF. Di situ kita membutuhkan D per DF, D per DF. Oke, untuk mendapatkan IDF, pertama-tama kita akan membuat sebuah empty dictionary terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan perulangan dengan menggunakan key dan value terhadap D per df.items, karena itu merupakan dictionary. Kemudian IDF ini akan kita tambahkan key-nya, kemudian value-nya adalah hasil round dari log 10 terhadap value di mana kita akan mengambil 3 angka di belakang koma. Sekarang kita hanya perlu mengembalikan saja. Oke, kita berikan komentar mendapatkan nilai UDF dari D per df. Oke, kita buat sebuah variabel di sini, IDF, get IDF, D per df. Dan kita tampilkan IDF. Oke, sekarang kita akan tampilkan hasilnya. Oke, hasilnya adalah seperti ini: manajemen 0,176, transaksi 0,477, logistik 0,1776, dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah kita harus mendapatkan ini, W, Q, T, yaitu hasil yang didapat dari TF dikali IDF. Dan di sini kita akan fokuskan pada logistik pengetahuan, karena itu yang dicari, tapi kita akan mencari seluruhnya, nilai dari keseluruhan ini. Oke, untuk mendapatkan WQT, kita akan membuat fungsi terlebih dahulu. Def get WQT. Di situ kita membutuhkan term frekuensi, dan juga kita membutuhkan IDF karena kita akan mengalihkannya. Oke, selanjutnya kita akan membuat empty list terlebih dahulu untuk WQT ini. WQT merupakan empty list. Oke, baik. Di sini kita akan membuat perulangan pada term frekuensi. Term frekuensi adalah sebuah list yang berisi kumpulan dictionary for index dan juga dokumen in enumerate term frekuensi. Selanjutnya kita akan menambahkan WQT ini. Kita akan append empty list, empty dictionary seperti ini.
Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat perulangan juga pada setiap kata yang ada di dokumen tersebut. For key dan value in document.items. Oke, WQT untuk key-nya, WQT berdasarkan indeks, jadi yang bukan 0 misalnya, dengan key tertentu, misalnya manager, maka kita akan mengalihkan value-nya dengan nilai IDF berdasarkan key pula. Kita akan return WQT. Jadi di sini kita buat dulu sebuah inti dictionary, kemudian kita buat perulangan pada setiap dokumen tersebut pada kata kunci, kata dokumen 1, dokumen 2. Kemudian untuk setiap key-nya kita akan mengalihkannya dengan IDF, mendapatkan WQT, dimana itu merupakan perkalian antara TF dengan IDF. Oke, langsung saja kita coba. WQT. WQT adalah term frekuensi dengan IDF. Oke, jadi ini adalah hasil dari perhitungan yang kita lakukan. Oke, selanjutnya adalah kita akan mendapatkan bobot dari kata kunci tersebut, atau bobot dari setiap dokumen seperti ini. Misalnya dokumen 1 adalah 0,176 plus 0 karena dihitung dari logistik dan pengetahuan, dan 0 ada 0,76. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama. Oke, pertama-tama kita akan membuat sebuah fungsi terlebih dahulu, dan get bobot kata kunci. Di sini kita akan mengisi WQT, kemudian kita akan beri bobot kata kunci, kemudian di sini kita akan melakukan perulangan pada WQT. WQT adalah list dari dictionary. Jadi kita akan menggunakan index dan dokumen di sini in enumerate WQT. Kemudian karena kita tidak akan mengikutkan indeks pertama karena itu kata kunci, maka kita berikan indeks lebih dari 0. Kemudian bobot kata kunci akan di-append atau ditambahkan sebuah inti dictionary. Oke, selanjutnya adalah kita akan melakukan perulangan pada kata kunci. Jadi seharusnya di sini kita berikan juga kata kunci sebagai parameter kata kunci. Selanjutnya, setelah menambahkan sebuah inti dictionary, kita akan melakukan perulangan pada kata kunci. For word in stemmer.stem pada kata kunci .split agar dia menjadi sebuah list. Kemudian bobot kata kunci sesuai dengan indeks dan sesuai juga dengan wordnya, artinya di sini kita menambahkan sebuah key baru dan value-nya adalah dokumen yang berdasarkan dengan key tersebut. Nah, di sini kita akan menguranginya dengan 1. Kenapa? Karena di sini kita memberikan syarat di mana if index lebih dari 0, artinya
ini akan dibuat pada indeks ke-1, ke-2, dan ke-3. Jadi nanti akan terjadi melebihi range. Kemudian kita akan mereturn bobot kata kunci. Oke, selanjutnya kita panggil di bawah bobot kata kunci get bobot kata kunci wqt dan kata kuncinya itu sendiri, kata kunci. Selanjutnya kita akan menampilkannya bobot kata kunci. Oke, jadi ini adalah hasilnya. Tahu itu 0, logistik itu 0,76. Oke, jadi ini adalah bobot dari setiap dokumen yang ada di sini. Bisa dilihat dokumen pertama itu untuk pengetahuan yang sudah diubah, jadi kata dasarnya adalah 0. Kemudian untuk logistik adalah 0,76. Dokumen kedua itu pengetahuan 0,76 dan logistik adalah 0. Sementara untuk dokumen ketiga itu pengetahuan 0,352 dan logistik adalah 0,76. Oke, jadi kita sudah membuatnya sesuai dengan yang ada di sini. Nah, permasalahannya adalah seperti yang terlihat di sini, bobot yang ada pada kata kunci tersebut memiliki bobot yang sama, yaitu bobot dokumen 1 dengan dokumen kedua itu sama, yaitu 0,176, sehingga kita tidak tahu peringkatnya. Maka kita dapat menyelesaikan itu menggunakan vector space model. Bagaimana caranya? Kita akan menyelesaikannya pada part selanjutnya. Oke, sekian. Terima kasih.